Nah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita sederhanakan akhlaknya kepada sesama, hablum minan nas, hubungannya dengan sesama manusia. Kita tidak dianggap bertakwa kepada Allah sebelum kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Dan ternyata ibu-ibu, hubungan baik dengan sesama itu adalah dengan orang yang terdekat. Itu yang nomor satu. Bukan dengan yang jauh. Kalau kita ini ramah dengan orang jauh mah wajar. Apalagi caleg ya bu, ramah waktu kampanye, ya wajar lah. Kalau nggak ramah siapa yang mau milih dia? Pedagang ramah sama pembeli wajar. Kalau dia judes nggak laku, betul nggak kira-kira? Wajar. Ustadz ramah sama jamaah wajar. Kalau ustadznya judes, marah-marah, nggak diundang jamaah. Iya kan bu ya? Wajar. Tapi kalau ibu-ibu ramah dengan suami, orang terdekat, itu luar biasa. Sama suami senyum terus. Ibu-ibu ini sama suami banyak senyumnya atau banyak ngambeknya? 50-50 lah ya. Separuh ngambek, separuh senyum. Itu baru luar biasa, ramah dengan suami. Papa sudah pulang kerja, capek nggak pak? Luar biasa, ramah banget. Kata suaminya ada maunya nih, minta dibeliin sesuatu nih. Begitupun suami bu. Suami kalau dia ramah kepada istri itu yang luar biasa. Ini mah suami sama orang ramah, gayanya jaim, jaga image. Wah, sok berwibawa depan orang banyak ya bu ya. Ramah, tegur sapa, sama bininya main gentak. Di kantor ramah, apalagi sama bosnya bu, nunduk, hormat banget sama pimpinan. Apalagi ketemu cewek cantik, janda pula ya, ramah banget tuh bapak-bapak. Tapi ketiban sama bininya main bentak, nah itu yang gak bagus. Makanya Nabi bersabda, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian semua, umatku yang terpilih, adalah mereka yang dengan istrinya paling baik akhlaknya. Makanya kalau ibu-ibu pengen tahu laki-laki yang paling mulia adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Saya jadi ingat bu, almarhum Tengku Zulkarnain memuji almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan ada nyebar videonya itu ya. Apa keutamaan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur? Satu, kalau istrinya, anaknya bangun malam, istrinya tidak pernah mengganti popoknya. Pasti Gus Dur yang ganti popoknya. Apa ada laki begitu zaman sekarang? Waduh bu, 1.100.000 adanya. Pah gantian gak pah, malah kena gentak bu, jangan macam-macam. Jadi ibunda Sinta Nuriyah itu, Bu Nyai Sinta Nuriyah nggak pernah ganti popok. Gus Dur yang lakukan. Subhanallah. Itu baru laki-laki hebat. Dan Gus Dur seumur hidup, kata Bu Sinta Nuriyah, tidak pernah mencela masakannya. Apa saja yang dia masak pasti dinikmati. Tengku Zul almarhum langsung nangis telepon istrinya. Minta maaf katanya. Selama ini saya paling rewel dengan makanan. Ada aja yang diprotesnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tidak menyadari ukuran orang terbaik itu bagaimana cara dia memperlakukan orang terdekatnya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, orang pertama yang harus diperlakukan dengan baik adalah suami kalau dia istri. Kalau suami ya istrinya sendiri. Habis itu anak-anak, orang tua jelas. Baru bicara tetangga yang lain-lainnya. Karena tetangga kita juga adalah tetangga yang terbaik. Karena hidup yang paling bahagia ini adalah punya tetangga yang baik. Wal jarus solih, punya tetangga yang baik. Nggak enak ya bu kalau punya tetangga nggak baik, betul nggak kira-kira? Kalau punya tetangga nggak baik tuh sengsara hidup. Betapa banyak orang yang pengen buru-buru pindah, bukan karena rumahnya ndak nyaman, bukan, tapi karena tetangganya jahat. Makanya kita ini jangan jadi tetangga yang jahat bagi tetangga kita.
Menjadilah tetangga yang baik ya Bu. Karena itu bagian dari kebahagiaan. Dan tetangga yang terbaik adalah tidak pernah menyebarkan aib tetangganya, tidak pernah menguntit tetangganya, tidak pernah tajasus, dan selalu meringankan beban tetangganya. Makanya tetangga itu keluarga kita juga. Makanya apa-apa dahulukan tetangga. Karena kalau terjadi sesuatu yang emergensi pasti tetangga yang nolong, betul nggak? Bukan orang lain. Satu hal juga yang ingin saya klarifikasi ya Bu, karena ada yang nanya sama saya, Ustadz, benar nggak sih kalimat begini? Kalau harta suami itu harta istri juga. Tapi kalau harta istri punya istri saja. Itu nggak sepenuhnya benar. Kalau gaji suami itu punya suami dan istri. Tapi kalau gaji istri punya istri saja. Ini ada yang nanya begitu, saya jadi mikir, benar juga. Kalau nggak ada yang nanya, nggak mikir saya. Tak pikirin, tak buka lagi kitab. Iya juga ya. Kayaknya dengan bahasa itu ada yang salah. Dengan bahasa itu ada yang salah. Satu begini, saya ingin tegaskan. Apakah gaji suami itu punya suami dan istri? Jawabannya tidak. Setelah saya renungkan, jawabannya tidak. Apakah gaji istri itu punya istri saja? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Apakah suami punya kewajiban mencukupi nafkah keluarga? Jawabannya iya. Apakah istri punya kewajiban ikut andil menafkahi keluarga? Jawabannya tidak. Apakah istri boleh ngasih suami buat nambah nafkah keluarga yang kurang dari suami? Jawabannya boleh. Hukumnya jadi sedekah. Apakah suami boleh meminta istri mencukupi juga sebagian nafkah keluarga? Jawabannya memalukan. Itu memalukan. Kecuali seandainya suaminya mohon sih mah, maaf, betul, mestinya papa ya mah yang mencukupi keluarga ini, tapi gaji papa nggak cukup, cuman 5 juta mah, 3 juta udah cicilan mobil apaan, sama mah sih minta mobil, yang 2 juta ini nggak cukup mah, belum untuk anak sekolah, gaji mama kepake juga nggak apa-apa ya, maaf, betul, iya pak, mama kasih. Nah bagi ibu-ibu itu sedekah, nggak apa-apa sedekah itu Bu, ngebantu suami. Makanya saya paling sebel Bu sama bujang-bujang kalau cari bini, cari yang sudah kerja. Sebel. Ngapa sebel? Kerjaanmu memanfaatkan istrinya ini. Cemen loh. Nggak boleh begitu niatnya itu. Niatnya apa? Kata saya kalau cari istri yang sudah kerja. Ya kan Ustadz, yang nyari nafkah bukan cuma saya sendiri. Bisa barengan sama istri. Kamu cemen kata saya. Cemen. Suami hebat nggak pernah berkata begitu. Tapi boleh istrinya ngasih, gitu. Karena nggak cukup gajinya. Istri yang maklum kan, nggak masalah itu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kemudian yang berikutnya, suami saya ingin tegaskan wajib menafkahi istrinya dan keluarganya dan mencukupinya. Maka suami yang hebat Bu, mah nih uang belanja bulanan 15 juta. Belum sampai di situ, belum selesai. Ini yang 15 juta buat belanja, yang 15 juta upah mama karena sudah capek ngurusin rumah tangga. Setuju nggak Bu? Setuju banget, banget malahan. Itu suami hebat, baru hebat. Yang kayak gitu Bu, hebat. Baru hebat itu, laki beneran tuh. Itu laki beneran, jangan membebani istrinya. Ini beda kan, ini 15 juta buat belanja. Yang 15 juta upah mama. Upah apa-apa? Ya mama ngurusin anak 3, upah babysitter. Kan dia membabysitterin sendiri anaknya. Nah mama masak sendiri, ngepel sendiri, upah itu.
Seandainya mamah mau nyari orang buat ngasuh anak, nyari orang buat ini, ya bagilah dari duit itu. Enggak kok Pak, biar mamah kerjakan sendiri. Yang 15 juta mamah gunain shopping, ya silakan. Shopping lah sono. Punya dia kok. Itu bisa kayak gitu alokasinya, Bu. Nah, tapi yang ingin saya klarifikasi, mengapa gaji suami bukan milik istri juga belum tentu. Begini, Bu. Istri itu satu, wajib menafkahi, suami itu wajib menafkahi keluarganya. Umpama dia hasilnya lebih 10 juta buat makan minum rumah tangga, yang 5 juta dia kasih sama orang tuanya, orang tua suami, hak dia. Itulah yang mengapa saya nggak setuju kalau gaji suami dianggap punya istri juga. Hak suami dong mau ngasih kepada ibunya, orang tuanya. Dia mau membantu saudaranya mungkin ya, Bu. Jangan direcokin sama istri. Alangkah serakahnya jadi istri, Bu. Gaji laki 50 juta. Hah, sini. Masuk kantong gua semua. Maka banyak kejadian, Bu, suami pelit. Padahal sukses nggak pernah ngasih orang tua. Kan ngapa? Masuk kantong bini. Selesai, kantong setan soalnya. Setan betina ya. Walaupun nggak semua isi itu setan betina, Bu. Selesai, kelar ya. Mau ngasih emaknya ribut dulu kan? Mau ngasih saudaranya ribut dulu. Boleh suami gaji 40 juta umpama, 10 juta buat rumah tangga, 5 juta ngasih istri, 5 juta ngasih orang tua, 5 juta bantu masjid misalnya, Bu. Silahkan. Hak suami, dan ibu-ibu nggak boleh memprotes. Apa ngomong suaminya bantu masjid 10 juta infak, dasar laki goblok. Digoblokin lakinya ya, Bu. Jadi ribut bantahan nggak boleh yang kayak gitu itu. Dan saya ingin tegaskan bahwasanya suami berhak memanagenya. Makanya orang-orang kaya ya, Bu, kalau kita mah secukupnya lah ya. Macam-macam Abu Rizal Bakri, ada rekening istrinya, ini jatah anaknya, ini untuk dirinya sebagainya, boleh. Jadi nggak benar kalau ada kata-kata semua penghasilan suami punya istri, belum tentu. Nah biasanya begini, Bu, semua penghasilan suami buat istri itu gaji 2,5 juta sebulan, serahin semua ke istri, makan di situ, listrik di situ, pulsa di situ, ongkos anak sekolah di situ, cicilan kulkas di situ, cicilan motor di situ, cicilan mobil di situ. Pecah pala bininya. Emang rata-rata suami-suami yang menyerahkan semua gaji sama istri karena nggak cukup. Suaminya tahu makan tiap hari harus pakai ayam, harus pakai ikan. Kalau nggak ada ikan ngamuk-ngamuk, dia nggak tahu istrinya mau pecah pala ini. Belum bayar arisan ya, Bu ya. Belum uang sokongan pengajian. Kan begitu kan? Makanya bapak-bapak itu jangan sekilit ya, Pak, kata saya. Jangan kemudian memaksa istri. Kadang-kadang mengapa suami memasukkan semua gajinya serahin kepada istri? Karena dia tahu itu nggak bakal cukup. Maka istrinya yang hampir pecah pala ngaturnya. Ketika istrinya punya utang digentak-gentak. Ngapa kamu ngutang? Nggak izin suami, dasar istri durhaka. Masya Allah. Emang 2,5 juta cukup? Kalau cicilan banyak. Ya kalau cuma buat beli beras mah banyak sisanya itu ya, Bu ya. Ini masalah sekarang mah bukan beras aja, belum kondangannya ya, Bu ya. Apalagi cara di kampung kondangan sampai kunjungan, tambah lagi tuh. Bayangin kalau sehari kondangan 5-10 undangan, gimana ngatur duitnya lagi? Sampai sedemikian rupa. Ini perlu saya luruskan. Jadi ibu-ibu tidak arogan sama suami, suami juga tidak akan pernah arogan sama istrinya. Walaupun pada titik kompromi, istri ngebantu nafkah keluarga boleh, Bu, nggak masalah. Istri bekerja, istri bergaji, atau istri dagang, nggak apa-apa. Bagi ibu-ibu kalau ikhlas itu akan menjadi sedekah. Tapi suami juga mesti bijaksana kepada istrinya. Jadi demikian. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya.